bersama Justus Aristo Edianto ya. Jadi adapun topik ya, yang diangkat oleh saudara Justus adalah prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel Channel. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Justus bahwa untuk ujian hari ini ya, Bapak selaku pembimbing dan juga anggota penguji akan memandu jalannya sidang ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk ujian atau sidang laporan akhir ini di Bapak akan lagi jadi 3 tahapan. Tahapan pertama nanti akan Bapak silakan kepada saudara untuk mempresentasikan apa yang Anda tulis ini di hadapan Dewan Penguji, yaitu maksimal waktunya adalah 15 menit. Nah, setelah selesai Anda presentasi, tahapan yang kedua adalah tahapan sesi tanya jawab. Nah, ini nanti waktunya itu sampai waktu ujian ini berakhir, ya kurang lebih dari 1,5 jam ya. Nah, setelah selesai tahapan kedua yaitu sesi tanya jawab, tahapan yang terakhir adalah tahapan Dewan Penguji akan memberikan nilai ya atau evaluasi untuk menentukan ya apakah saudara bisa dinyatakan lulus atau belum. Nah, untuk memberikan nilai atau mengevaluasi apa yang Anda lakukan pada sidang hari ini, jadi yang pertama yang kita nilai adalah laporan akhir studi yang sudah diterima oleh Dewan Penguji, itu masing-masing bobotnya adalah 1. Nah, yang kedua yang kita nilai adalah presentasi yang nanti Anda bawakan, yaitu bobotnya adalah 2. Dan yang terakhir yang paling banyak bobotnya itu adalah jawaban atas pertanyaan Dewan Penguji, yaitu bobotnya 3 ya. Jadi nilai secara keseluruhan nanti akan dibagi menjadi atau dibagi dengan 6 ya, sehingga nanti akan menghasilkan nilai akhir dari masing-masing Dewan Penguji. Nah, nilai masing-masing Dewan Penguji itu akan direkapitulasi oleh sekretaris sehingga nanti akan menghasilkan nilai akhir. Karena itu Bapak harapkan Anda bisa memenuhi standar nilai minimum yaitu 65 ya. Jadi kalau di bawah 65 berarti Anda belum bisa dinyatakan lulus. Jadi harapan Bapak supaya bisa Anda lulus, Anda harus lebih dari 65 ya. Baik ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi untuk itu ujian laporan studi atas nama Justus Aristo Edianto akan Bapak mulai, yaitu pada tahapan pertama Bapak silakan Anda untuk mempresentasikan apa yang Anda tulis ya, supaya bagus suara Anda. Silakan dibuka maskernya ya. Baik, silakan. Selamat siang Pak. Yang saya hormati Bapak Bidang Sudah SOS PJD selaku dosen pembimbing saya selama ini sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas laporan studi. Yang saya hormati Bapak Ibayan Wijaya SST Pak Epa selaku dosen pembimbing saya yang sudah mendapatkan waktu yang kita dalam sidang, dan juga Bapak Imade Sujana apa Epa kita sudah mendapatkan waktu yang kita dalam sidang. Dan untuk presiden waktu langsung saya akan presentasikan laporan studi saya yang berjudul tentang prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dan bersama. Yang pertama, bab 1 pendalaman latar belakang. Pariwisata adalah salah satu industri produk perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusinya terhadap kemampuan swadaya. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata. Dalam melakukan perjalanan wisata, tentunya
pariwisata memerlukan serangkaian komponen wisata, yaitu daerah tujuan wisata, di mana daerah tujuan wisata yang sangat berkembang saat ini di Indonesia adalah Pulau Bali. Seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, tidak terlepas dari peranan keberhasilan pemandu wisata. Pemandu wisata memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan wisatawan yang datang berkunjung. Namun semenjak menunjukkan COVID-19 pada awal tahun 2020, pariwisata di Bali mengalami penurunan drastis yang bisa dilihat pada pemutusan hubungan kerja dan ditutupnya usaha-usaha pariwisata. Dari latar belakang ini saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel Center, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur kerja pemandu wisata sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa saja prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel. Dan yang kedua adalah apa saja produk wisata yang dijual pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui secara teori tentang prosedur kerja pemandu wisata serta secara praktis nanti bisa menjadi pemandu wisata. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel Center. Berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai syarat peneliti dalam menempuh pendidikan diploma 3 usaha perjalanan wisata di Akademi Pariwisata Indonesia. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman khususnya di dunia pariwisata. Dan yang terakhir, untuk membandingkan teori yang sudah didapatkan di perkuliahan dan di lapangan secara langsung. Manfaatnya juga itu bagi Akademi Pariwisata Indonesia, yaitu sebagai tambahan bacaan di perpustakaan Akademi Pariwisata Indonesia. Dan yang kedua, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai referensi baru dan informasi yang bisa memajukan perusahaan dan sebagai penilaian terhadap perusahaan. Yang kedua, bab 2 ada teori. Yang pertama, pengertian prosedur kerja, yaitu langkah-langkah kerja yang berurutan guna untuk mencapai hasil yang baik dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, pengertian pemandu wisata, yaitu orang yang memiliki kemampuan khusus untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Yang ketiga, pengertian melayani, yaitu usaha kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang keempat, pengertian wisatawan, yaitu individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata, di mana orang itu biasanya berada di situ tidak pulang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan. Yang kelima, pengertian pandemi, yaitu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang keenam, pengertian COVID-19, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh adanya gangguan pernapasan, demam, flu, dan batuk. Dan yang terakhir yaitu pengertian travel agent, yaitu perusahaan yang melakukan perjalanan dan bertugas memasarkan paket wisata. Berikutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu penelitian yaitu dari tanggal 18 Februari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022. Tempat penelitian yaitu di Angel Tour and Travel Jalan Semarang nomor 72 sana. Yang menjadi objek penelitiannya itu prosedur kerja pemandu wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel Center. Berikutnya sumber data. Data yang pertama itu data primer. Data primer dalam itu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Bisnis selaku manajer atau pemilik perusahaan. Yang kedua, data sumber. Data penelitian itu ada data yang diperoleh dari buku perpustakaan dan situs web yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berikutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di perusahaan Angel Tour and Travel. Kedua, metode wawancara, yaitu metode wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada Bapak Institut Stratun dan Peter Parker. Yang ketiga, metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan pengambilan gambar untuk memperkuat hasil penelitian. Dan yang terakhir itu metode analisis data. Metode ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berikutnya bab 4 hasil dan pasaran. Yang pertama, sejarah perusahaan Angel Tour and Travel. Angel Tour and Travel adalah sebuah perusahaan travel agent yang diambil dari nama anak sulung dari manajer Angel Tour and Travel, yaitu Angela Johanna Rabi. Travel agent ini dibuka pada tahun 2005. Adapun tim yang bekerja pada saat itu adalah Bapak Vincent selaku manajer atau pemilik perusahaan,
Ibu Siti Nasr sebagai tour operator, Bapak Denny dan Maxi sebagai sales promotion. Namun semenjak munculnya COVID-19, tim ini memutuskan untuk berhenti bekerja dan diganti dengan tim yang baru, yaitu Bapak Vincent Susragung selaku manajer atau pemilik perusahaan, Bapak Peter Pakas sebagai tour operator, dan Ibu Mariana Yuyik sebagai reservation. Berikutnya visi misi perusahaan. Yang pertama visi yaitu menjadikan perusahaan agent tour and travel Sanur yang unggul dan maju dengan selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk layanan yang berkualitas. Misinya itu melayani dan menyediakan produk yang terbaik kepada semua pelanggan dan mitra untuk jasa tours and travel. Selanjutnya menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan terampil di bidangnya dan berkomitmen pada standar kerja yang tinggi. Berikutnya logo perusahaan agent tour and travel bisa dilihat di sini. Logo atau gambar di depan merupakan menggambarkan sebuah malaikat atau angel. Angel yang mendarat nama Putri Sulung dan pemilik perusahaan. Makna atau filosofi dari nama tersebut adalah malaikat dari sudut pandang Kristen sebagai seorang yang suci dan selalu dekat dengan Tuhan. Nama tersebut diharapkan memberikan serta menjaga perusahaan sehingga perusahaan bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Berikutnya lokasi perusahaan. Perusahaan Angel Tour and Travel terletak atau lokasi di Sanur, Jalan Cemara nomor 72 Sanur, Denpasar Selatan, Bali, dengan jarak 30 menit jika ditempuh dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Adapun batas-batasnya yaitu di sebelah timur Akaran Bukit Hotel Sanur, di sebelah barat Raman Beach Hotel Sanur, di sebelah selatan Grand Palace Hotel Sanur, dan di sebelah utara Direktur Sanur. Berikutnya fasilitas perusahaan Angel Tour and Travel. Ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan Angel Tour and Travel. Pertama, satu unit mobil Avanza. Mobil ini adalah sebagai mobil operasional perusahaan Angel Tour and Travel yang berkapasitas 6 orang. Kedua, 4 unit motor operasional yang jenis dari motor ini adalah 2 unit motor Beat dan 2 unit motor Vario, digunakan untuk rental dan juga untuk operasional perusahaan. Yang ketiga adalah 3 buah laptop. Berikutnya adalah struktur organisasi. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatannya yaitu yang pertama manajer. Tugasnya memimpin perusahaan, menetapkan jenis produk perusahaan yang ditawarkan perusahaan kepada wisatawan, menjalankan kebijakan internal dan eksternal, dan melakukan evaluasi terkait kegiatan perusahaan. Tanggung jawabnya itu bertanggung jawab mengatur dan memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan dengan lancar, dan bertanggung jawab mengawasi kinerja perusahaan. Yang kedua, operasional. Tugasnya itu menyiapkan kerugian yang akan bekerja untuk menangani wisatawan yang berlibur dan menyediakan transportasi yang akan digunakan untuk mengantar dan menjemput wisatawan. Tanggung jawabnya itu bertanggung jawab dalam pembuatan tur itinerary, transportasi dan kebutuhan lainnya selama perjalanan. Yang ketiga, reservasi. Tugasnya itu menerima dan memproses pesanan jasa perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan melalui media komunikasi baik berupa email, messenger, Instagram, Facebook dan lain-lain. Tanggung jawabnya itu bertanggung jawab terhadap wisatawan atas pemesanan baik mengenai kesepakatan, pembatalan atau perubahan terhadap pemesanan yang dilakukan sebelumnya. Berikutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, produk yang dijual pada masa pandemi COVID-19 di Angel Tour and Travel Sanur. Produk yang pertama itu penginapan. Untuk penginapan, perusahaan Angel Tour and Travel bekerja sama dengan beberapa hotel dan villa berbintang seperti Marriott Hotel yang berlokasi di Jalan Nusa Dua atau berjarak 12 km dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, dan Maya Sanur Resort and Spa yang berlokasi di Jalan Danau Tampingan nomor 89 N1. Produk yang kedua adalah restoran. Untuk restoran, perusahaan Angel Tour and Travel bersama dengan beberapa restoran seperti Pistachio Restoran yang berlokasi di Jalan Wisma Ubud dan juga Reef Beach Club yang berlokasi di Jalan Nusa Dua Selatan Sawangan. Yang ketiga adalah paket wisata. Ada beberapa paket wisata yang dijual oleh perusahaan Angel Tour and Travel seperti Full Day Tours, di mana paket wisatanya melayani Ubud Affiliates dan Mall Volcano Tour, dan juga Adventure Tour. Paket wisatanya melayani Nusa Penida Islands Scuba Diving Tour, Lembongan Quest Package Tour, dan Jalan Trekking Tour. Produk yang terakhir adalah transportasi. Untuk transportasinya, perusahaan Angel Tour and Travel mempunyai 1 unit mobil Avanza dan 4 unit motor metik yang digunakan untuk melayani wisatawan. Yang kedua adalah prosedur pendampingan wisata dalam melayani wisatawan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu persiapan tour. Ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum
melaksanakan itu. Yang pertama persiapan diri. Karena persiapan dari diri ini adalah persiapan yang umum dilakukan oleh seorang baik, yaitu dengan informasi mengenai informasi umum bisa dapat tempat yang akan dikunjungi dan informasi lainnya. Yang kedua persiapan perlengkapan. Persiapan yang dibutuhkan yaitu obat-obatan, sepatu khusus, jas, hujan, kompas, dan buku-buku. Berikutnya itu pelaksanaan tuh. Bisa dilihat di sini surat ini. Dalam pelaksanaan tuh ini saya mengambil contoh fokus yaitu ubud atlet dan kombat bukan itu surat ini. Yang terakhir mengakhiri itu. Ini adalah akhir atau rangkaian dari semua kegiatan di mana pada tahap ini peserta mengevaluasi perjalanan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan cara membuat laporan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Produk yang dijual pada perusahaan agent travel adalah penginapan, restoran, paket wisata dan transportasi. Serta prosedur penerbangan wisata adalah persiapan tur. Persiapan tur ini dibagi menjadi dua bagian yaitu persiapan diri dan persiapan perlengkapan. Kemudian pelaksanaan tur dan mengakhiri tur. Itu saja presentasi saya. Sekian presentasinya mungkin ada yang kurang jelas dan yang akan ditanyakan. Saya silakan. Ya, silakan.